lam salimna bihaqqi Ahmad minallah aminallah. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Apalah kau ini? Garam 1 lori kau masukkan dekat sayur. Garam 1 lori? Bahasa apa tu? Itulah kau ni dulu tak belajar masak. Tak nak belajar masak kau ni. Ya Allah, ya Rasulullah. Baru 1 kali masak, rasa asin, kau cakap garam tertumpah 1 lori. Kecil hati istri kita ni. Sedihlah dia. Dari pagi dia menyiapkan masakan untuk sang suami. Telajak garam sikit, kau kata garam 1 lori masuk dekat kuali. Rasulullah SAW dimasakkan oleh Siti Aisyah. Padahal Rasulullah itu sudah merasa asin. Yang dimasak Siti Aisyah itu kuat asinnya. Apa kata Rasulullah? Sungguh nyaman masakan kau ini wahai istriku. Weh, rasa asin, kuat asinnya. Enak masakan kau ini. Tapi lebih enak lagi, lebih nyaman lagi, kurangkan sikit garamnya ya wahai sayang, supaya makin nyaman aku makan. Kurangkan sikit ya. Kan enak. Ini istri masak tak sedap. Hoi, lori garam tumpah kakak kuali. Ya Allah, garam 1 lori tumpah kak kuali. Ini kan bahasa yang tak baik. Ini kan bahasa yang tak bagus. Ketika kami jadikan Adam terlebih dahulu, kami jadikan Nur Muhammad. Zahirnya Adam, kenyataannya Muhammad. Jadi Adam itu tubuh kasarnya Muhammad. Adam itu penyata bagi diri zahirnya Muhammad. Adam mengandungi asma Muhammad. Adam mengandungi af'al Muhammad. Adam mengandungi sifat Muhammad. Adam mengandungi zat Muhammad. Maka sempurnalah Adam dengan ditiupkannya roh yang diciptakan oleh Allah Rabbul Izzati. Bagaimana kejadian Adam sebagai zahirnya Muhammad? Bagaimana sempurnanya tubuh Adam untuk agar Muhammad boleh dikenal. Jadi dikenallah Muhammad itu karena zahirlah Adam ini. Jadi zahirnya Adam inilah, maka Muhammad boleh dikenal. Ini bukan cerita Nabi Muhammad ya. Tengok baik-baik, dengar baik-baik ya. Setelah zahirnya Adam, sebelumnya Rabbul Izzati telah mempersiapkan Nur Muhammad. Asal kejadiannya Siti Hawa. Hawa ini naik turunnya nafas pada Adam. Hawa ya, yang diciptakan, yang ditajalikan Rabbul Izzati atas naik turunnya nafas nyawa pada Adam.
Jadi hidupnya Adam ini, ya, hidupnya Adam ini hakikatnya, ya, satu pada Hawa. Hakikatnya Adam ini, hidupnya Adam satu pada Hawa. Jadi nyawa pada Adam ini, nafas pada Adam ini, ya, nyatalah Hawa. Nyawa bukan ruh, ya, bukan ruh. Nyawa pada tubuh kasar Adam, Hawa. Hawa itu pada makamnya pada nafas. Hawa itu makamnya, tempatnya pada diri Adam, pada zahir Adam, pada tubuh kasarnya Muhammad ini, letaknya di nafas. Itu makanya tidak ada Adam kalau tidak ada Hawa. Tidak akan sempurna kejadian Adam kalau bukan karena Hawa. Itu makanya kaum lelaki sampai sekarang tak boleh hidup kalau tidak ada Hawa. Nah ini tuan-tuan kena tahu ya, betapa berharganya kaum perempuan itu, kaum Hawa itu pada diri kita. Sampai segitu jauhnya, ya, Rabbul Izzati, ya, menzahirkan Hawa itu yang makamnya terletak di nafas pada Adam. Nah, nafas ini terlebih dahulu sudah ada. Karena nafas ini bungkusnya ruh. Ingat baik-baik ya. Nafas ini bungkusnya ruh. Nafas ini rumahnya ruh. Nafas ini sarungnya ruh. Sarung seperti keris sama sarungnya. Jadi Hawa ini sarungnya, ya. Huruf H itu, ya. Huruf H, mim ha, mim dal. Jadi huruf H ini sama huruf mim masuk, ya, mim, ya. Ini huruf mim masuk ke huruf H. Ini bukan cerita koto ya. Jangan nanti salah paham. Ini jangan salah paham ya. Ini ilmu, ya. Asal, ini kaji usul ya. Jadi, ya, nafas, coba pernah lihat keris tuh dengan sarungnya. Jadi Hawa itu adalah sarungnya. Hawa itu huruf H itu H, ya, mim H, ya, mim H, mim dal, Muhammad. Mim itu masuk kepada H. Esa, dekat tidak bersentuhan, jauh tidak berjarak, maka zahirlah yang namanya Muhammad awal. Muhammad awal ini batinnya Adam. Muhammad awal ini batinnya Adam. Jadi sebelum kejadian Adam, ruh kan sudah ada dulu, seperti di surat Al-A'raf ayat 172. Nah, ruh tadi dibungkus oleh nafas Hawa, dibungkus oleh Hawa tadi. Jadi ruh itu bungkusnya ruh itu Hawa. Makanya kalau orang mati sesak nafas, turun naik, ya, berhenti nafas, ruh pun keluar. Paham ya kaum tuan-tuan, supaya paham apa itu kaum Hawa, ya. Itu makanya kalau kita sakit, dekat saja istri kita, kaum Hawa ini, kita bisa sembuh. Nah, sampai ke akhirat. Hubungan suami istri ini sampai ke akhirat, sampai ke hadapan Allah. Siapa yang sudah menikah, yang dinikahkan dengan kalimat Allah, kalimat tauhid, kalimat syahadat, maka sudah diikat batinnya oleh Allah. Makanya suami istri itu, orang yang sudah menikah, nikmat dan berkah, tidak akan putus sampai azal mendatang, sampai azal kita datang kepada kita. Inilah nikah. Jadi tidak ada kata bercerai. Hawa sebagai bungkusnya roh, ya, kembali lagi tadi ya, Hawa sebagai bungkusnya roh, karena Hawa ini letaknya, makamnya ini di nafas. Nafas ini bungkusnya roh. Kalau nafas terbuka, nafas kita terbuka, ruh keluar. Inilah yang dipanggil mati. Sudah? Nah,
Apa syariatnya ini? Apa syariatnya perempuan ini? Sebagai apa dia? Maka di dalam Al-Quran disebutkan, kami ciptakan, kami buat, kami bentuk Hawa itu dari tulang rusuk kiri Adam. Dari tulang rusuk kiri Adam yang bengkok bernama kurbi. Itu makanya kalau kita sembahyang selalu kita pegang tulang rusuk kita ya. Allahu Akbar, qiyam itu ya. Nah, kita pegang. Jadi apabila kita pegang, kita merasakan sekali tulang rusuk itu, merasakan kurbi itu yang ada pada tulang rusuk kita yang kiri. Coba pegang tuh, mesti tidak ada. Memang satu, laki-laki tulang rusuknya satu sebelah kiri itu tidak ada. Kenapa? Itu syariatnya Hawa pada diri Adam. Jadi begitulah dekat istri kita nih, kaum Hawa nih kepada kita. Di dalam perut kita tuh dia. Asal mula jadinya perempuan itu, kaum Hawa itu, kaum perempuan itu, istri kita sekarang nih adalah dari tulang rusuk kita. Paham ini sampai di sini ya? Jadi kalau kita menyakiti istri kita, ya, kita sia-siakan dia, kita zalimi dia, tanpa kita rasakan, kita sudah membuat penyakit pada diri kita. Itu perut kita itu rasanya sakit apabila kita menzalimi istri kita. Sebab hakikatnya daripada istri kita itu adalah nafas bagi kita. Jadi bagi siapa, bagi suami, bagi lelaki, bagi tuan-tuan yang menzalimi istrinya, tidak sayang kepada istrinya, tidak paham kaji usul ini. Jadi sayanglah istri kita itu karena dekat sekali kepada kita. Asal muasalnya, asal usul daripada wanita itu, perempuan itu, kaum Hawa itu, ya, hakikatnya adalah nafas, bungkusnya ruh kita itu. Jadi kan teramat dekat kaum Hawa itu kepada kita. Kalau memanglah ditakdirkan wanita itu sebagai istri kita, kenapa kita mensia-siakan istri kita itu? Inilah kaum bapak, ya, kaum suami yang tidak paham terhadap istri. Sesungguhnya istri kamu itu sebagai nyawa penopang hidup kamu, ya, supaya paham. Jadi kalau istri itu sakit, istri itu tidak masak, itu dapur gas jangan sampai meletup, ya. Pinggan, cawan itu jangan dibuang, meja jangan terbalik, ya. Ketahuilah, ya, kaum istri itu apabila menyakitkan hati kita, ingatlah dia. Apabila istri kita itu lalai dalam pekerjaannya, ingatlah bahwa istri kita itu adalah daripada tulang rusuk kita, ya, tulang rusuk kita yang sebelah kiri ini, yang hilang satu ini, yang bengkok bernama kurbi. Kurbi ini penopang daripada, ya, penopang daripada nafas kita. Letaknya itu pada nafas. Seperti air ketuban, bayi di dalam kandungan apabila pecah ketuban, maka bayi lahir. Kalau pecah napas kita, ruh keluar. Nafas kita itulah bungkusnya ruh itu. Jadi kalau orang mau wafat, mau meninggal, mau naza, sakaratul maut, itu nafasnya akan kencang sekali. Itu mau membuka dia. Setelah membuka nafas kita ini, terbuka nafas kita ini, maka keluarlah ruh. Oh, anak bayi yang dalam kandungan apabila pecah ketuban, kalau air ketuban tidak pecah, maka tidak akan bisa anak keluar. Bayi nggak mungkin keluar kalau air ketuban tidak pecah, karena memang itu bungkusnya. Ini hakikatnya. Jadi pertemuan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah, di Gunung Rahmah. Rahmah itu rahmat. Rahmah itu rahmat. Jadi perjumpaannya Adam dengan Siti Hawa itu dalam rahmat Allah, dalam kasih Allah, dalam kasih sayang Allah. Itu makanya orang kalau pergi umroh, ziarah ke makam Rahmah, tempat berjumpanya Adam dan Siti Hawa setelah beratus tahun.
Bagaimana rasanya si Hawa ini tadi, kaum Hawa ini mencari suaminya Adam, Adam mencari istrinya Hawa dalam padang pasir yang jauh, yang satu di timur, yang satu di barat, berjalan kaki. Dulu belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada motor. Jadi kalau beratus tahun umurnya Siti Hawa dengan Adam ini, rupanya kayak apa? Ini menggambarkan, ya, ini hakikatnya kita sayang kepada istri kita, istri sayang kepada suami, walaupun sudah tua renta, tetap seperti muda, tetap seperti kasih sayang kita dulu sebagaimana kita baru mau berumah tangga. Inilah hakikatnya Adam dan Hawa itu dipertemukan dalam 500 tahun, mencari-cari dalam keadaan gundah gulana. Berjumpa, mereka itu masih tetap kasih sayang. Yang di dalam kehidupan kita sekarang, apabila kita berpisah lama dengan istri kita, yang kita udah hidup bersama istri kita, suami istri, jagalah, peliharalah kasih sayang ini. Bila kita memandang istri kita, ya, lihatlah ada nur Muhammad di sana, ada asma Allah di sana, ada afal Allah di sana, ada sifat Allah di sana, ada zat Allah pada diri Hawa itu. Dan Hawa itu adalah nafas pada kita, pembungkus ruh. Begitu pula seorang istri yang baik, seorang istri yang tahu tentang ilmu, mengenal diri, mengetahui tentang usul. Inilah wajib fardu ain bagi seorang istri, mengenal dirinya sendiri dan mengenal Tuhannya yang terperi atau yang tersembunyi. Kaum perempuan, kaum Hawa, mestilah tahu bahwasanya kamu diciptakan dari tulang rusuk kiri Adam. Pahamlah diri kamu, siapa kamu sebenarnya, dari apa kamu diciptakan. Walaupun kamu ini diciptakan ataupun kedudukan kamu pada nafas Adam, ketahuilah bahwasanya sifat kamu yang keras. Kenapa keras? Ya, perempuan ini sifatnya keras karena dia dari tulang. Tulang ini menggambarkan keras. Tulang rusuk ini digambarkan, berkata kiasnya Allah itu dengan kekerasan. Itu makanya, ya, sifat perempuan ini lembut tapi sebenarnya keras daripada lelaki. Nah, kalau suami sudah paham tentang istri, tentang perempuan, bahwasanya sifat keras itu memang dari usulnya, ya, memang dari awalnya, dia akan memelihara istrinya atau perempuannya atau wanitanya. Nah, jadi kalau kita paham istri kita ini adalah tulang rusuk, jangan dikeraskan, jangan dikerasi. Kalau dah tahu bahwasanya wanita ini dari tulang rusuk, jangan kamu keras lagi sama dia. Jangan terlalu keras, karena memang dia keras sebenarnya, karena tulang rusuk. Pandai-pandailah mengambil hati istri, rayu-rayulah dia, ya. Bila dia merajuk tuh, ada yang dimintanya tuh, ini hang tengok istri merajuk, bukan dirayu. Banyak tuh suami-suami itu tengok istri merajuk tak pandai lagi, dia ini bawalah pergi kedai makan kan, darling, jomlah kita pergi makan roti canai. Ini tidak, istri itu kepada kamulah dia, ya, istri itu kepada kamulah dia bermanja. Engkau itulah suami, ya, bapak dia, kamu itulah emaknya, kamu itulah pemimpinnya, ya. Al-rijal qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya lelaki itu pemimpin bagi orang perempuan. Jadi kalau kamu sebagai pemimpin, ya, peliharalah istri kamu, sayangilah dia, manjakanlah istri kamu itu. Karena apabila dia sudah menikah kepada kamu, maka amanah yang ada selama ini kepada ibu bapak dia sudah pindah ke kita. Yang tadinya anak perempuan ini, anak mertua kamu ini tadi, ya, paham tak maksudnya? Kamu kan panggil mak bapak dia kan mak mertua. Dulunya itu masih tanggung jawab bapaknya, ibunya.
Sekarang amanah itu kepada kamu. Tidak ada lagi hubungan dia kepada emak bapaknya. Berdoa pun dia itu tanpa seizin kamu. Membantu memberi uang pun dia kepada orang tuanya tanpa seizin kamu suami. Itu tidak boleh. Para istri, kalau suami bagi duit, bagi uang, jangan bagi ke orang tua kamu tanpa izin suami kamu. Jangan coba-coba uang atau uang belanja yang dibagi suami kepada kita, orang istri, jangan bagi ke orang tua tanpa seizin suami, ya. Walaupun kamu bekerja, walaupun kamu bisnis, ingat itu, ya. Tapi kalau seorang suami dia nak bagi ibu bapak dia, nak bagi kepada orang tuanya, tidak boleh istri marah, tidak boleh istri juga melarangnya. Itu pun para suami, istri harus dah cukup dulu. Jadi kalau suami ini memang berbeda. Kalau suami memberi emaknya, memberi bapaknya, itu boleh tanpa seizin istri. Tapi kan lebih bagus, ya. Lebih bagus lagi kalau nak bagi orang tua kita, memberikan uang kepada orang tua kita, bagi tahulah istri, atau bagi uang itu kepada istri kita, suruh istri kita bagi ke orang tua kita. Ini kan bagus. Nah, ini adab-adab istri ke suami, suami ke istri, ya. Kalau ini diterapkan, ini dipakai, akan bahagia rumah tangga, ya. Hidup tentram, aman, datang hidayah Allah, ya. Inilah yang dikatakan sakinah, mawahdah, barakah. Kita menikah ini kan nikmat dan berkah, ya. Kita suami istri ini kan menikah, mencapai nikmat dan barakah. Jadi bagaimana istri yang tidak mempunyai ibu dan bapak? Maka habislah semua hubungan antara keluarganya, itu tinggal hubungan silaturahmi saja. Nah, mau kemana, mau pergi kemana, mau balik kampung, mau menjumpai saudara, harus izin suami. Mau keluar rumah, minta izin sama suami. Jangan ikut time macam zaman sekarang. Kita ini orang Islam, ikut cara keluarga, bagaimana keluarga Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Minta izin kepada suami. Suami pula tahu, pahamlah kepada istri. Kadang istri gini boring lah, ke rumah lah, ya. Nak jalan, pergi dekat saudara dia, pergi dekat keluarga dia, bolehkan dia, ya. Jangan marah, apalah kau ni, baru aja bulan kemarin pergi dekat mak mertua, si mak engkau, bapak engkau aja tak boleh kasar dengan istri. Istri pun jangan kasar kepada suami, kata-kata yang buruk, kata-kata yang tak baik. Ini kadang-kadang istri, suami 1, dia 9. Apalah abang ni, balik-balik kerja tak bawa duit. Kenapa tak bawa duit? Kenapa tak bawa duit? Kenapa suami pulang tak bawa duit? Itu suaminya selingkuh, suka main perempuan di luar. Masuk duit dekat dompet kena selip-selip. Kadang-kadang dia tinggal dekat kereta, duit dia tak bawa balik ke rumah. Ya, banyak sekali yang terjadi seperti ini, ya. Namun kenapa suami itu tak sayang kepada istri? Nah, terkadang istri juga tidak tahu melayani suami dengan baik. Orang-orang kampung kata, alamak, lagi-lagi makan begitu-gitu juga, itu juga, bosanlah aku nih. Istri pun pandailah cari bagaimana, apa mau suami kita, bagaimana suami kita, penat bagaimana. Pegang-peganglah suami itu kalau pulang duduk, bagi dia air satu cawan, capek bangun, begitu.
Suami pun pula pulang tuh, datanglah ke istri dulu. Jangan pulang-pulang tak dari mana-mana, masuk rumah langsung masuk tempat tidur. Ini kan tak bagus, ya. Apapun permasalahan dekat office, apapun permasalahan pekerjaan kita, jangan bawa ke rumah, ya. Tak boleh. Kenapa? Persoalan kita, hal kita di luar, jangan bawa masuk dekat rumah. Ini kita harus tahu, kita harus paham, supaya istri kita ini tidak terganggu. Istri kita ini baik karena kita baik. Istri kita ini jahat karena kita jahat. Istri itu kuncinya kepada suami. Jadi suami yang baik akan mendapatkan istri yang baik. Kalau istri tak baik, suami baik, istri jadi baik. Ingat ya, istri tak baik, dapat suami yang baik, istri jadi baik. Karena suami itu adalah imam daripada istri. Suami itu pemimpin bagi istri. Sekarang, puan-puan atau kaum istri, kaum hawa, tahu enggak kalau suami itu pemimpin kamu? Paham enggak bagaimana seorang pemimpin? Nah, raja pada kita nih, ya. Dialah yang menghidupi kita, dialah yang bertanggung jawab kepada kita, dialah yang menafkahkan kita, dialah yang memberi segala-galanya kepada kita, dan dialah yang memasukkan kita ke surga. Tidak ada orang lain selain suami kita yang boleh memasukkan kita ke surga. Tidak ada. Allah pun tak akan memasukkan kita ke surga kalau suami kita tidak reda. Jangan salah. Kaum wanita atau istri, kaum istri, apabila nak masuk surga, tanpa izin, tanpa ikhlas, tanpa daripada keredaan suami, Allah tidak akan pernah masukkan kau ke surga. Itu makanya kaum wanita ini, kaum hawa ini, kaum perempuan ini, istri ini sangat mudah menjangkau surga. Tak payah buat apa-apa, tak payah buat ini, tak payah buat itu, ya, tak payah ibadah ini, ibadah itu. Cukup taat saja kepada suami. Dapatkanlah reda suami itu. Mudah kan? Sangat mudah. Kalau kamu laki-laki harus belajar ini, harus belajar itu, harus buat ini, harus buat itu. Orang istri taat saja kepada suami kamu, ikuti suami kamu, niscaya Allah akan masukkan kamu ke surga. Itu makanya pintu surga ini, kunci surga ini Allah bagi kepada wanita ini, kepada istri ini adalah 8 kunci surga. Di mana yang ke-8 kunci surga ini didapat daripada suami. 7 pintu surga itu, 7 kunci surga itu, yang satunya ada pada suami. Coba lihat tuh, ya, mudahnya kaum istri itu masuk surga. Mudah sekali, tak susah. Kaum suami ini yang susah masuk surga. Kenapa? Kenapa suami ini banyak yang masuk neraka? Karena istri. Banyak suami-suami masuk ke neraka karena istri. Tak nak ikut sama suami, ya, melawan sama suami, jahat sama suami, dengki sama suami. Karena engkau, suami engkau masuk ke neraka, dengan kau sekali masuk. Apabila kamu tak bisa memelihara suami kamu, tidak bisa membahagiakan suami kamu, cemberut muka kamu terhadap dia, kamu nampakkan wajah yang tak bagus kepada suami kamu, maka suami kamu akan marah, suami kamu akan tidak reda, suami kamu masuk ke neraka, dengan kamu sekali masuk, otomatis kamu pun masuk. Kalau suami kamu baik, kalau suami kita baik, ya, kalau suami kita baik, bagus dalam agama dia, kasih sayang, reda kepada istri, suami masuk surga, dengan istri-istrinya pun masuk. Kalau suami reda, istri tidak akan boleh menjangkau surga tanpa izin daripada redanya suami. Tidak ada. Tidak mencium angin surga seorang istri apabila suaminya tidak reda, tidak ikhlas kepada istrinya. Tidak ada surga. Enggak akan pernah ada. Jadi suami kita itu kuncinya masuk surga itu
Istri yang baik, istri yang ikhlas, istri yang hormat kepada suami, istri yang memelihara suami, istri yang taat kepada suami. Jadi kalau suami masuk surga, kamu pun masuk surga. Kamu tidak akan bisa mencapai surga kalau suami kamu tidak reda, tidak ikhlas. Dapatkanlah reda suami itu. Sayang, suami kita tuh pernah cari duit kerja, ndak tahu siang, ndak tahu malam. Hujan terkadang dia mencari uang untuk kamu. Patah tulangnya, habis tenaganya. Tengah hari panas-panas, hujan tak kedinginan, panas tak kepanasan. Tak pernah berhenti dia menafkahkan kamu, wahai istri. Biarlah aku ini susah, biarlah aku ini tak ada duit, tapi istriku cukup. Tapi istriku ini berserba kecukupan. Biarlah aku tak ada merokok, tapi anak istriku dulu. Betapa penatnya suami kita itu, siang dan malam. Terkadang pun waktu tidur pun dia kerja overtime. Tahukah kamu suami kamu di Kelang, di office itu mencari uang untuk kamu. Bertahun-tahun suami kita itu cari uang. Tak pernah dia mengatakan, wahai istriku, aku ni penatlah cari duit. Wahai istriku, aku tak laratlah cari duit. Tak pernah. Walaupun dia penat, walaupun dia sakit, walaupun dia demam, tetap dia keluar rumah untuk mencari rezeki untuk kamu. Pernahkah engkau merasakan bagaimana susahnya mencari uang? Saya kerja Bang Adi. Kalaupun kerja, bantulah suami. Bantulah suami kita itu. Kasihlah dia. Perhatikanlah makanannya. Laplah keringatnya. Sayang suami kita itu. Tak ada di pikirannya, tak ada di hatinya, tak ada di perasaannya kalau bukan kau. Begitu juga istri. Tidak ada seorang yang di dalam hati si istri itu, melainkan suaminya sendiri. Jadi orang yang belajar hakikat, suami yang belajar ilmu hakikat, suami yang belajar ilmu ma'rifat, tidak pernah melihat suami istrinya itu salah. Kenapa? Yang salah itu ujian bagi kita daripada Allah. Apabila salah istri kita, tunjukkanlah dia yang baik. Tegurlah dia dengan kasih sayang. Wahai istriku, memang enaklah makanan kamu ini, nyaman rasanya. Padahal tak enak nih, tak sedap. Tapi apa? Sungguh nyaman masakan kau ini sayang. Walaupun garam udah kebanyakan. Pandailah berhasil kita. Ini tidak. Apalah kau ini? Garam 1 lori kau masukkan dekat sayur. Garam 1 lori? Bahasa apa tuh? Itulah kau ni dulu tak belajar masak. Tak nak belajar masak kau ni. Ya Allah, ya Rasulullah. Baru 1 kali masak, rasa asin, kau cakap garam tertumpah 1 lori. Kecil hati istri kita ni. Sedihlah dia. Dari pagi dia menyiapkan masakan untuk sang suami. Telajak garam sikit, engkau kata garam 1 lori masuk dekat kuali. Rasulullah SAW dimasakkan oleh Siti Aisyah. Padahal Rasulullah itu sudah merasa asin. Yang dimasak Siti Aisyah itu kuat asinnya. Apa kata Rasulullah? Sungguh nyaman masakan kau ini, wahai istriku. Weh, rasa asin, kuat asinnya. Enak masakan kau ini. Tapi lebih enak lagi, lebih nyaman lagi, kurangkan sikit garamnya ya sayang, supaya makin nyaman aku makan. Kurangkan sikit ya. Kan enak. Ini istri masak tak sedap. Hoi, lori garam tumpah kak kuali. Ya Allah, garam 1 lori tumpah kak kuali. Ini kan bahasa yang tak baik. Ini kan bahasa yang tak bagus. Nah, begitu pula ya dalam hal makan. Kalau suami kita tuh makan, siap sedialah, siap hidanglah. Ada nasinya, ada sayurnya, ada airnya semua. Kenapa?
Orang yang belajar ilmu hakikat, orang yang belajar ilmu makrifat, tahu kepada suami apa yang nak suami makan, bagaimana suami makan. Ini kan jarang orang bagi pelajaran seperti ini. Ini suami minta makan, ambil sendirilah kau. Ya Allah, suami bagi engkau makan, suami bagi kecukupan, suami menafkahkan kamu. Suami nak makan, kau suruh ambil sendiri. Sampai suami pun terhege-hege ambil buka dekat lemari. Di mana adab istri terhadap suami? Ini istri durjana namanya. Bagaimana kita mau disayang suami? Makan saja kita tak bisa kita mengatur atau merawat suami kita. Nah, apabila seorang istri dalam keadaan haid, apabila seorang istri dalam berhadas atau dalam mengeluarkan darah atau datang bulan atau dalam keadaan berhadas, jangan suruh istri kamu masak. Apabila istri kamu dalam keadaan haid, dalam keadaan berhadas, dalam keadaan kotor, jangan suruh dia masak untuk kamu. Istri masak boleh makan, istri yang sedang haid hanya boleh masak, boleh makan untuk dirinya sendiri. Ingat itu, kotor, itu semua kukunya semua itu kotor, rambutnya semua kotor, badannya semua kotor. Jangan kamu dekati istri kamu apabila dalam keadaan haid. Istri juga harus tahu, harus paham, dahlah kita haid, jangan lagi masakkan untuk suami kita. Jangan dekat-dekat lagi sama suami kita. Nanti birahi kita naik, nanti nafsu kita naik. Jangan senggol-senggol lagi, jangan tidur berduaan. Kenapa? Sawah lagi banjir, ambulan. Ini tidak, istri berdarah-darah pun diembat dia juga. Tidak boleh. Kalau istri kita sedang dalam keadaan haid, dalam keadaan berhadas, jangan dekati istri kamu, jangan datangi istri kamu, tidak boleh. Pergi jauh-jauh, tidur kat masjid. Kalau istri sedang haid, dalam keadaan berhasar, makan kat kedai, jangan marah. Istri pun kalau sedang haid, bagi tahu kepada suami dengan cara yang baik, dengan cara berumpama. Jangan cakap langsung-langsung. Bolehkah kita cakap kasar dengan suami kita? Kadang-kadang dia tipu pula suami dia. Dia tak haid, dia cakap dia haid. Kecuali istri kamu ada dua. Apabila istri kamu yang satu sedang haid, sedang berhadas, pergilah ke rumah istri kamu yang lain, supaya istri kamu ini tidak terganggu haidnya. Dia tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menyisir rambutnya, karena apabila jatuh rambutnya itu dalam keadaan kotor, sampai ke bumi Allah, sampai ke tanah, menjerit bumi ini. Kenapa? Najis, ya. Nanti kamu dilaknat Allah. Kalau dalam keadaan haid, ikat rambutnya, ya, diikat. Apabila ada yang gugur, nanti waktu mandi diikut sertakan tidak ke dalam waktu kamu mandi. Macam pembalut apa semua tu yang untuk haid tu, yang penutup tu, roti, roti jangan sembarang buang. Kenapa? Nanti dimakan oleh jin, nanti kamu terganggu. Jadi buang roti itu jangan buang di tempat sampah. Cuci dulu bersih-bersih baru buang. Ini pembalut wanita, roti sembarang buang saja, tak boleh ya. Cuci dulu bersih-bersih. Kalau tak mau pegang, apa pula takut kamu pegang darah kamu sendiri. Cuci bersih-bersih, udah bersih-bersih, kena buang di tong sampah, ya. Ini adab seorang istri, banyak yang tak tahu ini. Dah pakai pembalut, roti sembarang buang. Itu nanti dimakan jin, terganggu kamu, ya. Nanti di rumah kamu banyak gangguan, banyak jin. Ingat, kalau istri kamu sedang haid, ya, bagi tahu, bisik-bisik dengan suami, bikinlah traffic light, atau pakai baju warna merah, pakai ikat rambut warna merah, supaya suami tahu bahwasanya kita sedang berhadas, kita sedang haid, ya. Ini harus paham nih seorang istri.
Yang suami pula, kalaupun ada istri kita yang belum paham, bagi tahu kepada istri, wahai my honey, istriku yang cantik jelita, kaulah bulan, kaulah bintang pujaan hatiku. Tak sanggup aku berpisah kepadamu. Engkaulah satu-satunya yang kusayangi. Kalau hang lagi haid tu sayang, jangan sembarang buang, ya. Aku ni pergi jauh, kenapa? Engkau tu dalam keadaan haid, tapi aku tetap sayang kepada kamu. Istri pun begitu juga. Apabila kita sedang haid, jangan pula nak didatang-datangi, nak tidur berdua pula. Nanti engkau dikejarkan dia, berdarah. Mana boleh layan suami. Ini dah tahu suami ada kepala gila, dah tahu haid, dekat-dekat suami. Nah, kenapa? Ya, kenapa Bang Hadi jelaskan ini? Banyak sekali para guru, para ustaz tidak mau, ya, tidak mau membuka ini. Dianggap apa? Wah, ini tabu lah, ini tak boleh diceritakan lah, ya. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Kembali lagi kepada Adam tadi nih, kepada Adam dan Hawa ini. Benarkah Adam ini diciptakan, ya, diciptakan seperti penciptaan robot? Tahu bikin robot? Badan dah siap ada dah. Masuk kaki kiri, masuk kaki kanan, ya. Masuk tangan kanan, masuk tangan kiri, bagi kepala. Boleh berjalan Adam tu begitu? Begitu kah? Pasang psikologi, ya. Buka akal. Sedangkan pohon saja itu dari benih. Sedangkan pohon saja itu dari biji. Ya, kalau makhluk, apalagi manusia, Allah ciptakan yang hidup itu dari yang hidup. Apa yang Allah ciptakan yang hidup itu dari yang mati? Coba, ada nak? Ada nak? Nah, ini kita bicara psikologi, ya. Ada enggak? Adakah tidak? Barang yang hidup diciptakan dari yang mati? Ada tak? Bagaimana boleh terjadi atau tercipta yang hidup dari yang mati? Bagaimana penciptaan Adam ini? Tadi Bang Hadi sudah jelaskan bahwasanya sebelum Adam diciptakan, Allah sudah lebih dahulu menciptakan Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini tajalilah nafas, tajalilah nyawa, ya, tajalilah segala sesuatu bentuk daripada Adam ini, ya, batang tubuh Adam ini. Nah, Allah menciptakan, Rabbul Izzati mentajalikan Adam ini dari bentuknya sendiri. Nah, jelaslah Adam ini terkandung di dalam rahim makulullah, sebagaimana Nabi Isa dikandung oleh Siti Maryam. Tahu Siti Maryam? Tanpa disentuh oleh seorang suami atau seorang laki-laki, tapi Siti Maryam bisa mengalami kehamilan, ya, atau boleh mengandung. Nah, jelas di sini, ya, jelas di sini pembuktian, ya, pembuktian. Inilah bukti bahwasanya tidak ada sesuatu manusia termasuk Adam yang tidak dikandung. Tapi bukan Tuhan yang mengandung Adam. Bukan Tuhan yang mengandung Adam, karena Adam tidak, karena Allah itu, karena Rabbul Izzati, karena Tuhan tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Makna tidak beranak dan tidak diperanakan dalam ilmu ma'rifat sedia adanya. Makna daripada tidak beranak dan tidak juga diperanakan, makna dalam ma'rifat, dalam ilmu ma'rifat sedia adanya. Al-qiyamu binafsi. Nah, bagaimana
Bagaimana kesudahannya? Kenapa Adam ini boleh menjadi manusia yang utuh, yang sempurna? Inilah yang dikatakan rahimakumullah. Ya, Adam ini tercipta dalam rahasia Allah. Hawa terlebih dahulu ada. Nah, setelah terciptanya Hawa ini, Esa satu kepada Adam. Dekat tak bersentuhan, jauh tak berantara. Rujukannya, penampakannya, zahirnya, syariatnya, Hawa dikatakan tercipta dari tulang rusuk kiri Adam yang bengkok bernama kurbi. Inilah tersoroknya rahasia itu tadi. Inilah rahasia daripada Hawa itu tadi. Cuma tidak banyak orang yang mengetahui asal atau kajian usul daripada Siti Hawa, dan tidak banyak orang mengetahui kajian asal ataupun usul daripada Adam itu tadi. Orang hanya habis dalam pengkajian bahwasanya Adam itu dari tanah. Betulkah Adam itu dari tanah? Itu hanya bahasa kiasan saja, ya. Jadi mati pun begitu juga. Apa yang dimaksud dengan kembali ke tanah? Kenapa kita dikuburkan? Apa maksudnya itu? Kenapa orang mati dikuburkan di tanah, di bumi ini? Apa maksudnya? Apa maksudnya itu? Apa makna daripada kembali orang itu? Kenapa orang itu dikuburkan di tanah? Orang banyak katakan, orang banyak menyebutnya, atau yang diketahui orang, apabila mati masuk ke dalam liang lahat, masuk ke dalam liang kubur. Tapi dari ilmu ma'rifat, orang yang mempelajari ilmu ma'rifat akan paham apa yang dimaksud masuk ke liang lahat. Kenapa dimasukkan ke liang lahat? Kenapa dimasukkan ke bumi? Orang ma'rifat ada yang dikubur, ada yang masuk ke liang lahat. Orang hakikat ada yang masuk ke liang lahat. Orang tarikat ada yang masuk ke liang lahat. Orang syariat semuanya masuk ke liang lahat. Tapi ada orang yang ahli musyahadah atau ada yang mengkaji ilmu nyata, mengkaji ilmu gaib, maka dia pun akan gaib. Ya, dia tak melalui lagi pintu tanah. Karena di dalam dunia ini saja, ruh dengan jasad, ruh dengan jasmani, rohani, ya ketujuh daripada sifat manusia tadi, satu esa, satu ruh dengan jasad, satu ruh dengan nyawa, satu ruh dengan sifat, zat sifat sama-sama kembali kepada Allah. Tak sedikit pun tersentuh kepada tanah, tak sedikit pun tersentuh masuk ke liang lahat, tidak dimakan cacing, tidak dimakan ulat. Karena dari awalnya, dari terpancarnya dari perut rahim ibunya, dari keluar dari rahim ibunya, dia tidak pernah menyentuh tanah. Mula lagi dari dalam kandungan, dari dalam perut ibunya sampai ke matinya, kita ini tak pernah menyentuh tanah. Kamu dari mulai rahim ibu kamu sampai kamu nanti persaksian kepada Allah, kalau betul pengkajian ma'rifat kamu, kalau betul pengkajian ilmu musyahadah kamu, kalau betul pengkajian gaib kamu, kamu tidak akan pernah menyentuh tanah. Dari mulai kamu lahir dan dilahirkan, dewasa, tua, mati, tidak pernah menyentuh tanah. Kalau kamu benar-benar orang ma'rifat, tidak ada kata mati, tidak ada kata dimatikan, karena kamu bisa mati sendiri. Tidak ada kata mati, tidak ada dimatikan, karena kamu sudah mematikan dirimu sebelum mati. Yang mati itu merasa hidup, yang mati itu merasa tidak mati, yang dimatikan itu merasa ada. Sementara syahadat kita itu atau syahadat tauhid itu la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah. Jadi orang yang la ilaha illallah, gaiblah, satulah ruh dengan jasad, satulah rohani dan nurani. Inilah yang dipanggil inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inilah kajian inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ruh jasad kembali kepadaku. Gaib namanya. Karena di dalam perut ibu kamu juga, di dalam rahim ibu kamu juga, kamu gaib. Tidak satu pun orang yang bisa melihat kamu. Di dalam alam fana ini juga, kamu harus merasakan diri kamu itu gaib. Kenapa? Jangan sampai ada diri kamu. Jangan sampai ada penglihatan kamu. Jangan sampai ada pikiran kamu. Jangan sampai ada pendengaran kamu. Jangan sampai ada rasa kamu. Itu kamu gaib, itu kamu tak ada. Nanti kembali kepada Allah pun tak ada. Sebab apa? Hanya aku saja yang ada. Kau tak pernah ada. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih, Rasul cintamu. Setan itu, iblis itu tak akan pernah berhenti mengganggu kita. Ya, tidak akan pernah. Karena dia sudah minta izin terlebih dahulu untuk menjerumuskan kita, untuk mengacau kita. Jadi jangan sampai ada iblis di hati kita. Jangan sampai bersarang iblis di hati kita. Jangan sampai bersarang iblis di otak kita. Jangan sampai bersarang iblis di rasa kita. Jangan sampai bersarang iblis di hayalan kita. Makanya makanlah yang baik-baik, lihatlah yang baik-baik, hati kita baik, rasa kita baik, penglihatan kita baik, pikiran kita baik, akan mendapatkan yang baik. Seseorang yang mau kebaikan, maka kebaikan itu akan datang kepadanya. Sesiapa yang menginginkan kejahatan, maka kejahatanlah yang datang kepadanya. Siapa mengkeji manusia, maka manusia itu sendiri yang mengkeji orang itulah yang keji. Ya, sebab apa? Dia bodoh mengata orang bodoh. Dia tak tahu mengata orang tak tahu. Tak nak belajar karena otaknya sudah ditutup oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kami tutup hatinya, kami tutup pendengarannya, kami tutup matanya. Dia melihat tapi buta, dia mendengar tapi tuli, dia punya hati tapi tak merasa. Ya, jangan ya, apabila disenggol orang, ya, dihina orang, dikeji orang, jangan marah. Ya, biarkan dia. Ya, siapapun, apapun kita dihina orang, jangan kita tersinggung. Jiwa yang tenang, hati kita tenang, rasa kita tenang, pandangan kita tenang, pikiran kita tenang, nafsu kita tenang. Ini dia iri sama kita karena dia tidak bisa. Dia tidak suka sama kita. Dia tidak suka dengan yang apa yang Bang Ari sampaikan. Kenapa? Terbuka rahasia dia. Setan itu kalau dibuka rahasianya, dia ketakutan. Makanya kamu dirasuki. Makanya kamu, dia goyang. Ya, sebab dia tidak bisa. Jadi kalau orang yang mengatakan kamu belajar ilmu mengenal diri ini, dia kata salah, dia kata tidak usah, ya, karena dia tak kenal diri dia.
Orang yang tidak suka dengan pengkajian mengenal diri, mengenal Allah, mengenal Tuhannya, ya, itulah setan. Supaya kamu tahu, ya, siapa yang tidak tahu akan dirinya dan tidak tahu Tuhannya, hidupnya akan kacau, hidupnya akan terombang-ambing, kemana mau pergi, ya. عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. وبغاره لا تألق يبكي يسأل خالقه فأتيت البحر وأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جدك سفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجبال الهادي محمد يا طيبة جدك سفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجبال